Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula rabbi zidni ilma wa rizqani fahma. Amin amin ya rabbal alamin. Ya, alhamdulillah di kesempatan hari ini Allah masih berikan umur panjang ya untuk bisa melanjutkan kembali ngaji tahsin pekanan dalam rangka untuk memperbaiki bacaan ya. Kita bedah tajwid, kemudian kita belajar cara membacanya juga. Di pertemuan sebelumnya kita sudah sampai di surah Al-Fajr ayat 10 ya. Surah Al-Fajr ayat 10. Maka hari ini kita akan lanjutkan di surah Al-Fajr ayat yang ke-11 ya. Surah Al-Fajr ayat yang ke-11. Baik, kita langsungkan saja ya, kita mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya, Al-Fajr ayat 11. Alladzina taghaw fil bilad. Baik, kita bahas untuk tajwidnya. Yang pertama di sini adalah dimulai dengan lafadz alladzina ya. Alladzina. Di sini ada hamzah wasol ya. Hamzah wasol. Hamzah wasol ketika dia bertemu dengan lam ta'rif ya. Di sini ada lam ta'rif atau idgham syamsi, maka hamzah wasalnya dibaca dengan fathah. Maka ini terbaca dengan dengan harokat fathah, maka kita baca dengan a ya. Alladzina begitu ya. Alladzina. Dan perlu difahami ya, di sini ada lam bertasydid ya. Ini lam syamsiah. Dan perlu difahami untuk membaca lam bertasydid itu tidak perlu ditahan terlalu lama. Jadi jangan keliru ya. Karena masih banyak sahabat-sahabat kita yang membaca dengan allazina. Nah, itu kurang kurang tepat ya, kurang tepat. Yang tepat adalah cukup tunaikan tasydidnya seperti huruf-huruf yang lain. Allah, Allah, allazina. Nah, seperti itu. Kemudian di sini ada zal ya, zal bertemu dengan ya sukun ya, ya sukun setelah kasrah. Berarti di sini ada hukum yang namanya mat tabi'i atau mat asli. Dibaca panjang cukup dua harokat saja. Jadi cukup dua harokat saja. Allazi, tidak perlu allazina. Nah, itu kurang kurang sesuai ya, kurang kurang tepat. Jadi cukup dua harokat saja atau satu kali ayunan. Kemudian nunnya juga satu harokat. Setelah itu di lafadz yang kedua di toghaw, toghaw. Huruf po ya, huruf po dia adalah masuk dalam kategori huruf-huruf isti'la, huruf-huruf yang dibaca dengan tebal, huruf-huruf yang dibaca dengan menaikkan pangkal lidah. Maka pastikan pangkal lidah kita di sini naik ya. Po, po, ti, pu, po, po, bukan to, to, to. Ah, itu keliru ya. Bukan to, to. Tidak perlu
bibirnya monyong. Tetapi yang berperan adalah pangkal pangkal lidahnya, bukan bibirnya. Karena huruf to ini dia bukan huruf bibir. Sehingga bibirnya tidak perlu monyong, dia tetap bisa mengeluarkan bunyi menyerupai vokal o ya. Po, po ya. Togou ya. Ghain juga sama ya. Huruf to, huruf ghain itu dua-duanya adalah huruf isti'la. Ya, bedanya ya kalau to dia juga punya sifat idbaq, kalau ghain dia sifatnya tidak punya sifat idbaq atau dia sifatnya adalah infitah. Ghain juga sama ya, bukan wo tapi ghe, ri, ru, togou, togou. Nah, begitu ya. Nah, di situ setelahnya ada waw sukun setelah fathah di huruf ghain. Nah, maka ini adalah harfulin ya, harfulin, huruf lin. Huruf lin dibaca dengan lembut ya, seperti dengan namanya. Lin, lembut, halus. Maka tidak perlu disentak ghaw, to ghaw, fi. Nah, enggak seperti itu ya. Tetapi cukup dialirkan saja taghaw, taghaw, alladzina taghaw. Nah, seperti itu. Kemudian fil ya, fi dia pastikan fa itu tipis ya, karena dia memang huruf tipis. Jangan sampai keluar bunyi huruf P ya, pi. Ya, tetapi dia fa, fi. Fil bilad. Nah, fil lam sukun. Nah, ini ya di al bilad. Nah, di situ ada lam ta'rif ya. Ada lam ta'rif, lam sukun itu sifatnya tawasut ya, tawasut. Maka jangan pernah dibaca dengan ditekan secara berlebihan. Fil bi. Nah, itu enggak ya, itu kurang kurang sesuai. Jadi alirkan saja sedikit karena sifatnya pertengahan ya, antara syiddah dengan tawasud. Dia di tengah-tengah. Ini syiddah, ini tawasud. Nah, dia di tengah-tengah. Berarti dia tidak mengalir dan tidak tertahan. Filbi. Nah, begitu. Kemudian huruf ba ya, huruf ba. Huruf ba dia tipis juga ya. Jadi ini perlu kita bedakan dengan logatnya orang Jawa yang mengatakan huruf ba itu dengan sedikit menebal ya. Ba. Nah, itu kurang ya. Itu kurang kurang sesuai. Jadi cukup dua bibirnya ini ya disentuhkan saja ya. Sentuhkan kemudian lepas. Bi, bi, ba, bi, bu ya, bukan ba, bi, bu. Nah, enggak sampai seperti itu. Jadi cukup bi, fil bi, fil bilad. Nah, begitu ya. Kemudian di akhir ada lam alif setelah fathah bertemu dengan dal yang disukunkan. Nah, hukumnya menjadi mad arid li sukun. Dia boleh dibaca panjang 2, 4, 6 harokat. Nah, sesuai dengan yang kita pilih. Nah, asalkan kita memilih dengan konsisten. Nah, sejak awal kita sudah biasakan untuk memilih yang 4 harokat. Fil bilad. Nah, ada 4 ya. 4 harokat. Kemudian dalnya itu ada kolkolahnya. Ya, sehingga ya dia dibaca dengan dipantulkan ya. Ad, id, ud. Nah, jadi cukup pantulkan ketika sudah menyentuh makhraj dari huruf dal itu segera pantulkan ya, segera dilepaskan. Dan ingat jangan sampai berlebihan sehingga seolah-olah menambah huruf hamzah
di belakang huruf dal. Nah, itu tidak diperbolehkan. Misalkan menjadi fil bilad. Nah, ada de-nya. Nah, karena beberapa masih membaca seperti itu. Dan ini adalah cara baca yang kurang kurang tepat. Maka ya hindari. Jangan dipraktekkan lagi. Nah, seperti itu. Jadi cukup dengan fil bilad. Fil bilad. Nah, seperti itu ya. Baik, kita contohkan ya sekali lagi di ayat 11, kemudian nanti baru kita lanjutkan ke ayat yang ke-12. Alladzina taghaw fil bilad. Nah, cukup seperti itu, tidak berlebihan, tidak juga meringankan. Baik, kita lanjutkan ya di ayat yang ke-12. Ayat 12 ya. Fa'aktsaru fihal fasad. Lafat yang pertama ada fa'aktsaru ya. Fa'aktsaru ya. Fa, ingat tadi fa sudah ada di sini ya di ayat sebelumnya, jangan sampai menjadi pa tetapi dia tetap fa dari sini ya. Dua gigi seri atas, ya ini bertemu dengan bibir bawah. Nah, di sini. Tetapi yang bagian dalam. Af. Nah, af. Kelihatan ya. Afa, afa, afa. Fa'a, fa'a. Nah, ini yang perlu diperhatikan di sini adalah selain huruf fa ya, adalah huruf hamzah ya, huruf hamzah. Karena hamzah di situ banyak sekali yang masih keliru membaca dengan meringankan hamzah menjadi fa, fa, faksaru, faksaru. Nah, itu enggak ya, itu enggak tepat ya, itu enggak tepat. Jadi hamzahnya harus ditahqiqkan ya, diperjelas hurufnya, pisahkan dengan huruf fa ya. Fa'a begitu ya. Fa'aktsaru, fa'aktsaru. Nah, begitu ya. Fa'a, fa'a bukan fa, tapi fa'a. Kemudian huruf kaf, nah, dia punya sifat syiddah dan juga punya sifat hamas. Maka ketika sukun ya, tunaikan dulu syiddahnya, fa'ak, nah, fa'ak, fa'ak, fa'ak. Nah, setelah itu baru tunaikan hamasnya. Fa'ak, nah, bukan fa'akeh, tapi fa'ak, fa'ak, nah, fa'ak. Nah, seperti itu ya. Sama seperti kalau kita mengucapkan huruf K di dalam bahasa Inggris, baik ketika dia dalam kondisi hidup ataupun mati. Nah, itu juga orang Inggris ada hamesnya kalau dia mengucapkan berbicara dalam bahasa Inggris. Kemudian setelah itu ada huruf sa ya, sa, sa, si, su. Nah, sa, si, su. Nah, pastikan dia bunyinya sa ya. Asa, bukan sa. Bukan pula sya. Nah, tetapi sa ya, tipis. Karena tiga huruf itu sering sekali tertukar. Kemudian ru ya, ro-nya harokatnya dhammah ya. Harokatnya dhammah, maka dibaca dengan tafkhim ya, tafkhim. Dibaca dengan tebal. Dibaca dengan tebal. Maka yang tepat bukan fa'aksaru tetapi fa'aksaru. Ru ya. Bagaimana mengucapkan huruf yang tebal? Nah, ini ya, kembali ke sini.
pangkalnya dinaikkan ya. Tidak bisa tidak. Semua huruf yang dibaca dengan tebal itu pangkalnya, pangkal lidahnya harus naik. Ya, pangkal lidahnya wajib wajib naik. Ya, kalau tidak maka tidak akan pernah bisa tertunaikan. Jadi bukan dengan menggelembungkan pipi, bukan dengan memonyongkan bibir, tetapi dengan menaikkan pangkal lidah. Dan itu ru-nya 2 harokat ya. Nah, jadi jangan dibaca satu tetapi 2 harokat. Kemudian fiha, fiha ini kedua-duanya mat asli, fa-nya tadi sudah dibahas ya, jangan sampai tertukar dengan huruf pa, huruf p begitu. Fi ha, fi ha. Huruf H juga di sini ya. Bukan di sini ya, bukan di dada, bukan pula di tengah tenggorokan. Bukan fi ha, bukan juga fi ha, tapi fi ha, fi ha, ha, hi, hu, bah. Nah, begitu ya. Fiha. Nah, kemudian karena di sini disambung dengan lam takrif, maka haknya tidak dibaca 2 harokat. Tetapi dia langsung ke lam yang sukun, yaitu fihal. Nah, jadi bukan fihal, bukan begitu ya. Tidak, itu keliru. Jadi kalau ada pertemuan 2 huruf sukun ya, di sini adalah pertemuan 2 huruf sukun antara alif ya dengan lam sukun, maka ketika salah satunya adalah huruf mat yaitu alif, maka matnya dihadzafkan ya, dihilangkan, dihapuskan sehingga menjadi 1 harokat fihal. Fihal bukan fihal, tetapi fihal, fihal fasad. Nah, begitu ya. Fihal fasad. Nah, ingat tadi ya di situ ada mat arid li sukun ya. Lamnya jangan dibuat syiddah, dalnya kolkolahnya juga seperlunya ya. Walaupun dia itu kolkolah kubro, tetapi pantulannya tidak perlu dibesar-besarkan. Cukup normal saja. Al-fasad. Nah, begitu. Tidak perlu al-fasad. Nah, itu berlebihan ya, takalluf. Di dalam membaca Al-Quran tidak boleh takalluf. Harus disesuaikan dengan dikembalikan sesuai dengan sifat-sifat huruf yang bersangkutan. Ya, ayat 12 sudah selesai ya, kita bahas tajwidnya. Baik, kita lanjut belum ya, kita contohkan dulu ayat yang ke-12. Nah, fa'aktsaru fihal fasad. Nah, seperti itu. Ya, cukup seperti itu ya, tidak terlalu berlebihan, tidak diringan-ringankan. Baik, kita lanjut ke ayat setelahnya, yaitu ayat 13 ya, ayat 13. Ya, kita tandai dulu ya biar terbaca nanti oleh yang melihat di YouTube ya. Fasabba alaihim rabbuka sawta azab. Begitu ya.
Lafaz yang pertama di ayat 13, nah itu diawali dengan huruf fa kembali. Ya, fa sudah kita bahas beberapa kali di ayat sebelumnya. Nah, ini kita skip saja. Pastikan bukan seperti P, bukan pasobba. Sudah jadi P, sodnya jadi sin. Nah, ini juga kelirunya double ya. Jadi pastikan fa. Faso, faso, so, faso, so, so, begitu ya. Bukan faso, so, faso, beda kan ya? Faso dengan falso, falso, aus, so, begitu ya. Huruf sod, dia juga termasuk huruf isti'la. Nah, kembali ke yang tadi, huruf isti'la, pastikan di sini ya, pangkal lidahnya itu naik ya. Pangkal lidahnya pastikan dia naik. Kalau nggak naik, maka suaranya menjadi seperti ini. Faso. Faso. Sudah menjadi sin, bibirnya monyong. Padahal dia harokatnya fathah. Monyong hanya untuk harokat dhammah. Dia bukan untuk harokat fathah. Maka jangan faso. Bahkan malah sampai ada yang digelembungkan. Fasu. Itu keliru ya. Itu keliru, tidak tepat, maka perlu diperbaiki. Jadi yang berperan adalah pangkal lidah, bukan bibir. Huruf sod dia bukan huruf bibir. Dia huruf lisan. Maka yang berperan adalah lisannya atau lidahnya. Faso, so, si, su, so ya. Tapi jangan pula diucapkan menjadi se, se. Nah, kalau se jadi mengarah ke vokal e ya. Nah, itu juga kurang kurang sesuai. Kemudian huruf ba ya, fasoba, baknya bertasdid, nah, pastikan tasdidnya tertunaikan. Ya, jadi fasoba, soba, nah, begitu ya, bukan baknya jangan sampai ada aliran karena huruf ba dia sifatnya bukan rokhawah, tetapi dia sifatnya syiddah. Dan ingat di situ baknya itu satu harokat. Nah, di sini masih sering kita temukan ya huruf baknya terbaca dua harokat. Fasobba alaihim. Nah, itu jadi keliru ya. Nah, jadi kurang 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 tepat. Kemudian di lafaz selanjutnya ada alaihim. Nah, kita bertemu dengan huruf ain ya, huruf ain yang mana huruf ain ada di tengah tenggorokan. Tengah tenggorokan dia bersama dengan huruf ha ya. A ha, a ha. Nah, begitu. Jadi bukan ngalaihim ya, bukan ngalaihim, bukan alaihim, tetapi ain alaihim. Dan ingat huruf ain ini termasuk huruf yang dhaif ya, lemah. Jadi tidak perlu sampai alaihim. Cukup au. Tidak perlu ditekan sampai berlebihan ya. Lamnya tipis ya, bertemu lagi di situ ada harfulin ya, huruf lin, yaitu ya sukun yang didahului harokat fathah. Nah, seperti yang tadi ya di ayat 11. Maka huruf lin ini jangan dibaca dengan berlebihan ya, cukup dihaluskan saja, normal ya. Alai, lai, lau, lai, lau. Nah, begitu. Bukan lai, lau, lau, alaihim, alaihim. Nah, begitu. Nah, itu keliru ya. Itu keliru. Maka jangan dipraktekkan seperti itu.
Kemudian him, nah, huruf H di alaihim ini sering kita dengar ketika membaca di surah Al-Fatihah ya. Masih banyak yang membaca dengan alaihim, alaihim atau alaihim, alaihim. Nah, haknya mana begitu kan? Haknya nggak jelas, haknya samar. Nah, maka perlu diperhatikan betul huruf H ini karena dia punya sifat khofa ya. Sifat khofa yang membuat dia bertambah samar, bertambah malas untuk dikeluarkan. Maka harus hilangkan sifat khofa itu agar tidak muncul. Nah, munculkan sifat-sifat yang lain yang khofa tinggalkan. Tetapi terkadang justru sifat khofa inilah yang muncul, padahal dia hanya satu, tapi mengalahkan sifat-sifat yang lain. Nah, sehingga huruf H ini seringkali tertukar. Jadi pastikan alaihim, him, him, hum, ham, ham, him, hum. Nah, begitu ya. Kemudian setelah itu Rabbuka. Nah, di sini ada mim sukun bertemu dengan huruf ro ya. Mim sukun bertemu dengan huruf ro. Ini adalah izhar syafawi. Izhar itu adalah jelas. Tetapi perlu diingat ya, perlu digarisbawahi, sudah sering saya ingatkan bahwasanya izhar itu tidak sekedar jelas, tetapi dia itu jelasnya itu ada rambu-rambunya ya. Rambu-rambunya apa? Dikembalikan ke dalam sifat huruf yang bersangkutan. Berarti dalam hal ini adalah dia huruf mim ya, dia huruf mim. Maka kembalikan kepada sifat huruf mim yang mana mim itu sifatnya salah satunya adalah tawasut. Maka jangan ditekan, dia bukan syiddah, bukan dibaca dengan seperti ini. Alaihim rabbuka. Nah, itu cara baca yang kurang kurang tepat ya. Jadi alirkan saja sedikit ya atau bahasa mudahnya sambil jalan. Alaihim ro himro himro ya. Tapi juga jangan terlalu samar menjadi himro himro himro. Nah, itu juga enggak cocok ya, enggak sesuai. Jadi alaihim ro ya. Nah, dan ro-nya juga kembali di situ harokatnya fathah. Yang atas tadi dhammah, yang bawah fathah. Dan ini baik ro yang fathah ataupun yang dhammah semua dibaca dengan tafkhim ya atau tebal. Maka naikkan pangkal lidah. Nah, ro, 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 bukan bukan ro, ro, ro. Nah, itu keliru ya. Nah, keliru. Bukan ro, bukan ro, tetapi ro, 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 ro. Rob buka, rob buka, ya. Rob buka, baknya seperti tadi, pastikan dia tipis, cukup disentuhkan saja, kemudian lepas, ya, tidak perlu ditekan berlebihan agar tidak keluar hamesnya. Kemudian kalau kaf, nah ini baru ada hamesnya. Ka, ki, ku, kaki, kubak, ak, ik, uk, ka, ki, ku. Nah, jadi jangan dibalik ya. Tidak ada hamesnya, maka jangan keluarkan. Kaf ada hamesnya, maka keluarkan. Jadi jangan dibalik ya. Ba yang harusnya tidak ada hames malah keluar hames, ya kan? Kemudian yang kaf yang itu ada hamesnya justru malah nggak keluar. Nah ini maka perlu diperhatikan betul ya. Kemudian lanjut ke lafaz berikutnya yaitu di. Sauto. Sauto.
Ini ada huruf lin lagi ya. Waw sukun setelah waw sukun yang didahului harokat fathah. Kemudian kita ketemu lagi dengan huruf to. Nah, tadi di atas sudah ya. Nah, jadi bukan sauto. Nah, sauto. Nah, ini ya, sauto. Nah, ini salah ya. Sauto, nah, ini keliru. Karena huruf to dia bukan huruf bibir. Nah, kembali mengingatkan dia huruf lisan yang memiliki sifat isti'la. Berarti pangkalnya harus naik. Sauto. Po, 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 po. Nah, sauto, sauti, ya, sautu. Nah, begitu ya. Itu kalau mau praktek. Sauto, sauto, po, 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 po. Nah, latihannya seperti itu ya. Pastikan dirasakan pangkal lidahnya naik. Ya, pangkal lidahnya naik. Saya sudah membuat juga itu video latihan untuk menaikkan pangkal lidah. Nah, bisa dicek ya di apa namanya di YouTube. Nah, ada itu praktek untuk menaikkan pangkal lidah. Sudah di kamera, kemudian kita membuka mulut. Nah, dan terlihat dengan jelas, kita pun juga bisa melihat sendiri seperti apa sih bentuk pangkal lidah yang naik itu. Nah, itu bisa dipakai untuk latihan. Kemudian azab. Ini lafadz yang terakhir di ayat 13 ya, yaitu ketemu lagi dengan huruf ain ya, huruf ain ya. Pastikan dia muncul dari tengah tenggorokan ya, bukan di tempat yang lain. Jangan terlalu naik, jangan pindah ke tempat yang lain. Nah, kemudian zal, nah zal ini jangan sampai tertukar dengan huruf zai ya, atau jim, ajab atau azab. Nah, begitu ya. Tapi za. Nah, begitu ya. Nah, bisa jadi begini ya. Nah, coba ini kita lihat. Nah, tulisan kalaulah ini ya, misalkan ada transliterasinya. Nah, biasanya kan ada transliterasi dari huruf zal itu kan det, d, z, a. Nah, sehingga kadang orang yang membaca transliterasinya membaca dengan za. Nah, begitu. Maka ini saya bukan hanya saya ya, tapi guru-guru kami juga begitu, mengingatkan betul jangan belajar membaca Al-Quran itu melalui transliterasi. Nah, kenapa? Karena peluang salahnya besar. Padahal sekarang banyak ya Al-Quran beredar seperti itu. Di luar sana banyak sekali Al-Quran, ya niatnya baik ya, niatnya baik untuk memudahkan para pembaca Al-Quran, tetapi caranya kurang sesuai. Karena ketika dia belajar membaca dengan modal transliterasi, ya bisa dipastikan itu hurufnya banyak yang salah baca. Terus gimana solusinya? Ya belajar ngaji pelan-pelan, nggak apa-apa ya. Pelan-pelan nggak apa-apa. Jadi belajar pelan-pelan, didampingi guru, satu persatu hurufnya dibetulkan. Tidak hanya sekedar modal transliterasi saja. Jadi kalau bisa hindari dari awal, jangan pernah membaca Al-Quran dengan model transliterasi. Nah, walaupun mungkin ini agak kontroversial ya, banyak beredar itu justru dianjurkan. Tapi kalau kami jangan, karena itu nanti akan menyusahkan diri sendiri dan juga menyusahkan gurunya. Kalau setelah itu dia belajar, ya harus mengulang kembali ya sekian banyak huruf ya, 28 huruf. Nah, kembali ke sini ya. Azab.
Di sini ada mad arid li sukun, kemudian ada huruf ba yang disukunkan. Sehingga dia juga ada kolkolahnya. Nah, maka pastikan kolkolahnya terdengar. Jangan dibaca dengan azab. Mana kolkolahnya? Nah, hilang begitu kan. Atau azab. Nah, itu berlebihan. Jadi meringankan itu enggak tepat, melebihkan juga enggak tepat. Jadi sesuaikan dengan porsinya azab. Nah, seperti itu ya. Azab. Nah, begitu. Baik, itu ayat 13 ya. Ayat 13 clear ya. Sudah kita bahas tajwidnya ya. Baik, sebelum berlanjut ke ayat 14, nah, kita contohkan dulu bacaannya kembali. Ya, kita tandai dulu biar mudah disimak oleh teman-teman di YouTube nantinya. Ya. فصب عليهم ربك سوط عذاب. Nah, begitu ya. Cukup seperti itu saja. Baik ya, ayat 10, ayat 11 sudah, ayat 12 sudah, ayat 13 pun juga sudah. Kita lanjutkan ke ayat yang ke-14 ya, ayat yang ke-14. Inna rabbaka labil mirsad. Nah, begitu ya. Nah, di sini cukup menarik ini ya, ayat 14 ini. Nah, yang pertama ya, inna, inna, fathah kasroh ya. Fathah kasroh jangan sampai terbaca miring menjadi e, inna ya, inna ya, karena logat kita sudah terbiasa ya, membaca membaca vokal i dengan dimiringkan begitu kan ya. Misalnya ada kitab Al-Wadih ya, kita baca wadih, nah, begitu kan. Nah, itu sering sering sekali kita dengar ya. Ada namanya misalkan Wahid. Ya, kita lebih enak membaca dengan Wahid. Nah, begitu kan. Atau kalau misalnya kalau yang di Jogja ya ada Juleha, itu kan kalau berdasarkan ceritanya itu dari teman-teman Juleha itu kan harusnya kan singkatannya Juliha, ya, Juliha ya, karena sembelih bukan sembelih. Nah, tetapi susah ya, lebih enak Juleha, lebih enak juga sembelih bukan sembelih. Padahal itu kan kasrah. Nah, kalau di luar Quran ya nggak ada masalah. Tapi kalau kita membaca Al-Quran, nggak boleh inna, inna, labil, ya nggak boleh ya. Alaihim, nggak boleh. Harus dia sempurna vokalnya, harus sempurna itsmamul harokatnya. Yang i maka harus i, meringis i. Inna, inna, bukan inna, bukan inna. Inna, nunnya bertajdid. Ada gunnah musyaddadah. Maka sempurnakan dulu gunnahnya, ditahan berapa? 3 harokat. Inna, inna. Satu, dua, tiga. Nah, seperti itu ya. Ditahan 3 harokat, tetapi nunnya cukup 1 harokatnya. Jadi bukan kemudian keenakan menjadi inna, itu menjadi mat asli, maka itu keliru. Jadi tetap dipastikan harokatnya ya, panjang harokatnya cukup 1.
yang ditahan hanya tasdidnya dengan menggunakan gunnah disempurnakan. Dan perlu diperhatikan gunnah ini sering dilupakan oleh para qori ya. Bahkan ya hampir sebagian besar ya meninggalkan gunnah, cukup inna rabbaka seperti itu. Bahkan beberapa ya guru-guru apa ya guru-guru ngaji ya di TikTok misalnya ya ketika live, ketika membaca dan sebagainya, banyak sekali gunnah-gunnah yang ditinggalkan. Nah, ini bukan sesuatu hal yang baik untuk dicontoh ya. Karena Al-Quran itu adalah sunnah mutaba'ah. Dan Rasul membaca dengan adanya gunnah begitu. Maka kita pun juga harusnya seperti itu. Kemudian lanjut ke lafadz yang kedua, Rabbaka. Nah, di sini kembali ya, tadi di ayat 13, Rabbuka, di sini Rabbaka. Roknya fathah, maka dibaca dengan tebal. Kembali mengingatkan huruf tebal, cara membacanya dengan menaikkan pangkal lidah. Tidak ada cara yang lain kecuali hanya dengan itu. Ya, maka mau nggak mau harus dilatih pangkalnya bisa naik. Ya, pangkalnya bisa naik. Ro, ro, robbaka, robbaka. Antara huruf ba dan huruf kaf, nah sifatnya jangan sampai tertukar ya. Huruf ba tidak ada hamesnya, sedangkan huruf kaf itu tidak ada jahernya. Maka jangan tertukar ya. Rabbaka, Rabbaka labi ya. Labi, lamnya tipis ya, bukan la. La tetapi la. La, li, lu, bal. Nah, begitu ya. Nah, kita sering mendengar kalau ada apa tahlilan misalnya la ilaha illallah, la ilaha. Itu kurang sesuai ya. Harusnya tetap la ilaha illallah. Nah, begitu ya. Maka ini di sini di ayat 14 ini dia dibaca dengan la, bukan la, tetapi la. Biasa ya. Hurufnya tipis memang dia. Labi ya baknya juga sama, baknya tipis bukan labi tetapi labi bi 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 babi bu bab. Nah, begitu ya. Labil, nah di situ ada lam takrif lagi ya, ada lam sukun lagi. Maka kembali mengingatkan lam sukun itu sifatnya tawasut, bukan syiddah. Jadi bukan ditekan seperti ini, tetapi dialirkan sedikit. Nah, al, 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 bukan al, 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 al. Nah, bedakan mana yang punya sifat syiddah, mana yang punya sifat rokhawah, mana yang punya sifat tawasut. Nah, ketiga itu harus dibedakan ya, karena memang berbeda sifatnya, maka jangan disamakan. Labil mi ya, labil mi. Nah, di sini ada ro sukun. Nah, ini istimewa ya. Huruf ro yang dia berhubungan dengan kasroh, itu kan harusnya dibaca tipis ya, dibaca tarqiq ya. Tetapi di sini walaupun mimnya kasroh, di sini ada huruf isti'la. Sehingga ro-nya ya ada huruf isti'la yang berharokat fathah atau huruf isti'la yang harokatnya selain kasroh. Maka di sini ro-nya menjadi tebal.
Jadi bukan dibaca al-mirsad, tetapi al-mir, mir, mir, mir ya. Labil mir, bukan labil mir. Nah, beda ya kalau mir itu tipis, kalau mir, 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 mir itu tebal. Gimana caranya? Ya sama, pangkalnya harus naik ya. Nah, kemudian di sini ada roknya tebal, huruf shadnya juga tebal ya. Jangan sampai ini tertukar menjadi sin ya. So, seperti yang tadi ya, yang atas tadi ya. Kemudian di sini ada mat arid disukun lagi ya. Ada dal, kemudian disukun ya. Panjangkan 4 harokat karena kita milih yang 4. Kemudian kolkolah dalnya ditunaikan. Labil mirsod. Nah, begitu ya. Baik, kita contohkan ya. Ayat 14 selesai. Baik, ini mungkin terakhir ya. Sampai di ayat 14 ya. Yang 15 insya Allah kita lanjutkan di pertemuan berikutnya. Karena cukup panjang ya ini. Baik, yang terakhir kita contohkan. Inna rabbaka labil mirsad. Nah, seperti itu. Baik, mungkin sampai di sini dulu ya perjumpaan kita untuk pembahasan tajwid ya. Tidak perlu banyak-banyak ya, sedikit-sedikit saja. Yang penting adalah kita bisa paham dan praktek. Dan yang paling penting adalah ya pastikan bacaan kita itu benar ya. Jadi ketika mendengar seperti ini jadikan bahan untuk mengupgrade pemahaman ya, untuk menambah pengetahuan. Namun untuk memastikan bacaan kita sudah benar ataukah belum, maka tidak bisa kita hanya berpanduan pada video YouTube seperti ini ya. Harus ditalakikan, harus dipraktekkan di depan guru, kemudian disimak sehingga dipastikan betul suara yang keluar itu sudah sesuai ataukah belum. Jadi memang ya harus dipraktek didampingi oleh guru dan bukan sembarang guru ya. Harus guru yang mutin, guru yang bacaannya juga sudah baik. Karena kalau belum baik ya sama saja nanti bacaannya salah akan dibenarkan. Baik, mungkin itu saja ya. Semoga bermanfaat ya. Ada banyak salah, mohon maaf. Ya, kita akhiri forum kita dengan hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.